Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan pertama memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dan hari ini tema yang akan saya angkat yaitu kunci sukses yang akan dibahas dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita perhatikan, semua ayat yang akan dipakai sudah ada di slide, saudara bisa lihat ya. Mazmur 127 1 sampai 5. Nyanyian siarah Salomo. Nah, sebelum lanjut, saya mau jelaskan dulu apa itu nyanyian siarah. Nah, Mazmur sendiri sebenarnya itu adalah buku lagu, buku puji-pujian. Gereja-gereja tertentu itu mempunyai buku-buku, koleksi buku-buku lagu. Nah, orang Ibrani juga mempunyai koleksi buku lagu, yaitu Mazmur itu. Nah, Mazmur itu ada macam-macam. Dan di sini ada nyanyian siarah. Kalau dikatakan nyanyian siarah Salomo, berarti Salomo lah yang menulis nyanyian ini. Nah, nyanyian siarah itu apa? Kalau saudara mendengar kata siarah, apa yang ada di pikiran saudara? Kuburan? Ya. Bersiarah ke makam pahlawan? Tapi juga siarah bisa berarti mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang penting. Misalnya orang pergi ke Holy Land, ke Israel, dibilang berziarah ke Tanah Suci. Maka ini adalah nyanyian untuk siarah. Tapi sebenarnya di sini Alkitab Indonesia menerjemahkan nyanyian siarah. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, sir hama alot, yang harfiahnya bilang nyanyian kenaikan. Nah, itu apa sebenarnya? Nah, saudara tahu bahwa orang Israel itu tidak semua tinggal di Israel. Sama seperti sekarang orang Yahudi tidak semua tinggal di Yahudi. Kita juga, orang Jawa tidak selalu tinggal di Jawa. Ada orang Jawa tinggal di Kalimantan, ada orang Sulawesi tinggal di Papua, ada orang Papua tinggal di Sumatera, macam-macam. Tapi saudara-saudara, kalau misalnya saudara adalah orang Kristen asal misalnya dari Jakarta, tapi saudara sekarang tinggal di Papua misalnya, saudara bisa kebaktian di Papua, ada gereja di Papua. Saudara bisa kebaktian di Sulawesi, ada gereja di Sulawesi. Tapi itu beda dengan orang Israel zaman dulu. Memang ada banyak sinagog, tapi bait Allah, rumah Allah itu cuma satu, yaitu di Yerusalem. Maka orang Yahudi atau orang Israel bisa tinggal di berbagai banyak bangsa. Mereka ada di Mesir, mereka ada di misalnya di wilayah Persia, mereka ada di wilayah Yunani, mereka ada di segala macam wilayah Asia kecil. Tapi saudara-saudara, orang Israel itu biar tinggal di mana, mereka selalu diikat dengan agama yang sama, yaitu agama Israel kuno dengan pusat penyembahan di kota Yerusalem. Dan bait Allah itu menjadi pusat kerohanian, pusat agama mereka. Karena itu mereka tinggal dimanapun tapi selalu berusaha pergi ke Yerusalem. 1 tahun mereka harus pergi 3 kali ke Yerusalem di bait Allah untuk merayakan peristiwa atau hari-hari raya. Misal saja hari raya Pentakosta yang kita lihat di Kisah pasal 2. Murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Lalu orang-orang heran dan berkata, bukankah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka? Itu mereka orang Israel diaspora yang berkunjung ke Yerusalem. Nah, pada waktu mereka berkunjung ke Yerusalem, mereka datang biasanya rombongan-rombongan. Dan ingat, Yerusalem itu ada di atas gunung. Karena itu kalau mereka mau pergi ke Yerusalem dari berbagai macam daerah, sambil naik gunung, mereka menyanyi. Kalau sambil naik gunung menyanyi apa? Naik ke puncak gunung gitu. Kak, waktu mereka naik gunung nyanyinya itulah yang disebut sir hama alot, nyanyian kenaikan. Ada banyak. Nah, salah satunya ini adalah nyanyian kenaikan. Jadi sebenarnya Mazmur-Mazmur itu adalah lagu. Hanya masalahnya kita
mendapat warisan Mazmur itu hanya liriknya saja. Notnya kita nggak tahu. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Itu bukan lagu asli tuh. Kata-katanya asli. Tapi notnya dipasang oleh kita sendiri lalu kita nyanyi. Mestinya kalau asli tidak boleh begitu. Kan lagu-lagu irama sana mestinya minor-minor begitu ya. Nah, tapi lagu inilah yang diwariskan. Jadi sebenarnya Mazmur yang mau kita baca ini adalah lagu. Lagu yang dipakai untuk mengandung pengajaran. Jadi lagu itu juga mengandung pengajaran. Yang mengandung pengajaran itu bukan hanya khotbah, tapi lagu juga. Kalau khotbahnya melenceng, khotbahnya sesat, umat disesatkan. Tapi kalau lagunya melenceng, lagunya sesat, maka umat juga disesatkan. Makanya lagu itu penting. Seperti khotbah itu harus sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan. Lagu juga mesti dari Alkitab. Lagu harus sesuai prinsip Alkitab. Ada banyak orang cipta lagu enak, tapi dia tidak mengerti Alkitab. Maka bisa memunculkan kata-kata yang aneh-aneh. Dulu ada lagu, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah mas. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti cipta lagunya enak. Tapi doktrin Tritunggalnya melenceng. Minggu kemarin di gereja saya di Kupang, WL angkat satu lagu. Begitu dia angkat lagu, saya langsung share ke pengurus gereja. Kalau saudara masuk di YouTube saya, saudara boleh ketik nama saya Esra Soru, koreksi lagu. Di situ banyak lagu yang saya koreksi. Nah, begitu WL nyanyi, saya langsung share satu koreksi lagu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Terus, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Benar? Benar. Salahnya di mana? Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darahmu. Salah. Karena kamu jadi ciptaan baru, itu bukan karena darah Yesus. Kamu ditebus karena darah Yesus, tapi kamu jadi ciptaan baru, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah gitu ya. Maka lagu juga penting. Ya. Nah saudara-saudara, karena itu lagu-lagu ini di dalam Mazmur, ini lagu yang bagus. Terus sekarang mari kita baca lanjut lagunya. Mazmur 127, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya. Dengan semuanya itu, dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, sejarah orang Israel panjang. Mereka pernah ditindas di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan kirim Musa, lalu Musa memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan dan mereka selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Dan saudara-saudara, nanti kalau kita bisa lihat selama 40 tahun di padang gurun tinggal di mana? Mereka hanya tinggal di kemah-kemah. Jangankan mereka, Tuhan pun tinggal di kemah. Makanya disebut kemah suci, tabernakel. Ya, kalau mereka mau parkir tinggal Musa perintahkan stop, buka kemah semua. Beberapa bulan setelah itu Musa perintahkan jalan, bongkar kemah lagi, jalan lagi. Selama 40 tahun hanya tinggal di kemah. Dan saudara-saudara, yang keluar dari tanah Mesir dan masuk ke Kanaan itu cuma 2, Yosua dan Kaleb. Sisanya semua mati di padang gurun. Dan itu berarti generasi yang masuk selain Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan itu semua
keduanya lahir di padang gurun, lahir di kemah. Jadi mereka tidak kenal namanya rumah, itu kemah. Sepanjang perjalanan, sebentar perang sama Bani Amon, sementara perang sama Filistin, perang sama orang-orang Edom dan macam-macam, selalu tidak ada keamanan. Rumah sudah tidak punya, hanya dari kemah ke kemah, lalu tidak aman, makan juga. Bahkan karena ada mana mereka sampai katakan bahwa makanan ini kami telah muak. Dan macam-macam. Tapi setelah itu mereka mulai masuk ke tanah Kanaan dan mulai tinggal dengan lebih baik. Waktu di padang gurun, kalau perang sembunyi di mana? Di padang gurun itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Paling-paling hanya gunung. Gunung pun bukan kayak gunung kita, itu gunung batu yang gundul. Maka kalau perang sembunyinya di gunung batu itu. Karena sembunyi di gunung batu, makanya hanya dia gunung batuku. Tapi setelah masuk ke tanah Kanaan, sudah bangun kota, sudah bangun kerajaan, sudah bangun benteng, maka Tuhan bukan lagi gunung batu, tapi hanya dia kota bentengku. Ya kan? Berarti ada perkembangan. Nah saudara-saudara, karena itu bagi orang Israel, setelah semua perjalanan mereka, maka ada hal-hal yang dianggap sebagai berkat Tuhan, ada hal-hal yang dianggap sebagai kesuksesan mereka kalau mereka bisa dapatkan beberapa hal. Pertama adalah kalau mereka bisa punya rumah. Ya, coba lihat di ayat yang pertama itu ya. Ada kata-kata membangun rumah. Kenapa itu dianggap sukses? Karena selama puluhan tahun tinggal di kemah. Sekarang kalau punya rumah, itu bagus. Oke? Kedua, sepanjang 40 tahun di padang gurun selalu tidak aman. Perang sana, perang sini dan seterusnya selalu tidak aman. Maka kesuksesan yang kedua bukan hanya soal punya rumah, tapi tempat tinggalnya itu mesti aman. Maka di ayat 1 ada kata-kata mengawal kota. Kota itu harus dikawal supaya aman. Kalau rumah sudah punya, kota sudah aman. Tapi tidak ada makan bagaimana? Maka yang ketiga, yang paling penting itu harus punya makanan. Maka ayat yang kedua, di situ ada kata-kata apa? Makan roti yang diperoleh. Makan roti. Rumah punya, kota sudah aman, makanan sudah punya. Apalagi yang kurang? Mesti punya anak dong. Maka sukses keempat itu harus punya anak. Maka ayat yang ketiga dikatakan anak lelaki buah kandungan, lalu ada kata-kata suatu upah. Buah kandungan itu suatu upah. Tapi yang keempat, rumah punya, kota aman, makan minum oke, punya anak ya. Tapi kalau punya anak biadab, punya anak brengsek, punya anak penuh kejahatan, itu bukan berkat. Maka punya anak berkat, tapi berkatnya kalau anak itu anak yang baik, anak yang soleha. Sehingga tidak mempermalukan orang tuanya. Kalau sekarang sidang pengadilan di kantor pengadilan sana. Kalau dulu ada kasus sidang pengadilannya, tua-tua bikin sidang di pintu gerbang. Ya, di pintu gerbang itu sidang di sana. Kalau anaknya jahat, anak brengsek, maka waktu sidang di pintu gerbang itu mempermalukan orang tua. Tapi kalau anaknya baik, maka dia tidak akan membuat malu orang tua. Makanya ayat yang kelima itu ada kata-kata dia tidak mendapat malu. Jadi saudara-saudara, di sini berhasil dan sukses itu 5 menurut orang Yahudi pada waktu itu. Pertama, punya rumah. Kedua, kotanya aman. Ketiga, makan minum cukup. Keempat, punya anak. Dan yang kelima, punya anak yang baik. Nah, itu idealnya. Ya. Nah, tapi setelah mengungkapkan semua itu, pemazmur di sini langsung mengerucut kepada apa yang mau dia sampaikan. Bahwa sebenarnya berhasil itu, apa sih yang menentukan keberhasilan seseorang? Apa yang menjadi kunci suksesnya? Nah, di sini pemazmur berbicara 2 hal. Pertama adalah ada campur tangan Tuhan. Saudara lihat ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Tuhan yang membangun rumah, Tuhan yang membangun rumah. Yang bangun rumah siapa? Siapa? Tuhan. Yang kedua tadi kota mesti aman. Tapi
Tapi bagaimana kota aman? Perhatikan ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Tuhan yang mengawal kota. Siapa mengawal kota? Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Makan minum kan? Makan roti. Dari mana roti didapat? Ayat 2. Sebab dia memberikannya kepada yang dicintai. Memberikan roti kepada yang dicintainya. Sebab dia memberikan. Siapa memberikan? Tuhan. Lalu bagaimana dengan urusan anak? Ayat 3. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Buah kandungan itu adalah suatu upah. Maka anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, upah, buah kandungan itu upah dari mana? Ya upah dari Tuhan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa rupanya di dalam pandangan pemazmur itu, sukses itu tidak bisa terlepas dari Tuhan. Tuhan yang membangun rumah, Tuhan yang mengawal kota, Tuhan yang memberi roti, Tuhan jugalah yang memberikan anak-anak, termasuk anak-anak yang baik. Maka sukses itu ada unsur ilahinya, yaitu unsur Tuhannya. Tapi setelah itu, pemazmur juga bicara yang kedua, bahwa sukses itu ada usaha dan kerja keras manusia. Coba urusan membangun rumah lagi. Perhatikan ayat 1. Usaha orang membangunnya, membangun rumah. Usaha orang membangunnya. Yang bangun siapa? Menurut ayat itu, lihat di situ. Usaha orang. Jadi yang membangun rumah adalah orang. Masalah kedua, masalah keamanan kota. Bagaimana kota bisa aman? Ayat 1 lagi. Ada kata-kata pengawal berjaga-jaga. Jadi yang jaga siapa? Pengawal atau Tuhan? Pengawal itu ya. Urusan makan minum. Dapat roti. Siapa yang cari roti? Ayat 2. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Yang susah payah ini siapa? Tuhan atau orang? Kalau Tuhan gak perlu susah payah. Kalau begitu ini orang. Lalu urusan keturunan atau urusan anak. Lihat ayat 3. Buah kandungan. Kandungannya siapa? Tuhan tidak punya kandungan. Berarti kandungannya orang. Ayat 4. Anak-anak di tangan pahlawan. Pahlawan itu bicara orang tua. Dia telah membuat penuh tabung panahnya. Itu urusan orang tua. Maka di sini kita bisa melihat. Itu anak itu urusan orang. Yang pertama tadi Tuhan membangun rumah. Tapi selanjutnya dalam ayat yang sama dikatakan orang membangunnya. Tuhan yang mengawal kota. Tapi penjaga juga pengawal juga berjaga-jaga. Tuhan memberi roti. Tapi roti itu diperoleh dengan susah payah. Tuhan juga yang memberi anak. Tetapi itu tidak terlepas tanggung jawab manusia. Ada orang sudah kawin bertahun-tahun tidak punya anak. Pergi ke dokter, dokter periksa semua aman. Suami aman, istri aman. Tapi kenapa tidak punya anak? Apakah bapak dan ibu sering berhubungan? Oh sering. Berapa? Setiap hari. Berapa kali? Berkali-kali. Hubungannya bagaimana? Ya lewat WA, TikTok, Instagram dan sebagainya. Lalu dokter bilang, oh kalau begitu gampang mau dapat anak pak, bu. Kenapa? Download saja. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya sukses itu ada dua sayap. Sayap pertama adalah sayap ilahi, campur tangan Tuhan di dalamnya. Tapi juga ada sayap kedua yaitu sayap insani. Di mana manusianya itu mempunyai tanggung jawab untuk bekerja atau berusaha. Kita ambil salah satu orang sukses di Alkitab perjanjian lama yaitu Yusuf. Coba perhatikan Kejadian 39. 2 dan 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini bagian Tuhan ya. Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pasal 39 ayat 23. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara perhatikan ayat ini. Tuhan menyertai dia. Tapi tidak bilang lalu dia berhasil, tidak. Tapi apa yang dikerjakannya. Berarti Tuhan menyertai Yusuf. Tapi Yusuf itu juga mesti kerja. Maka ada unsur ilahinya yaitu Tuhan menyertai. Ada unsur insaninya di mana Yusuf itu juga bekerja. Dan Yusuf mempunyai kualifikasi tertentu di dalam pekerjaannya. Jadi sebenarnya sukses itu selalu ada unsur ilahinya dan ada unsur manusianya. Ada Tuhan bekerja di sana, tapi ada manusia juga yang bekerja di sana. Dan itulah dalam semboyan gereja purba, ora et labora. Tapi sayang saudara, di dalam pengalaman hidup ini, seringkali orang ada ekstrimnya. Ya, saya mencatat 2 ekstrim. Ekstrim pertama, ada orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mau berusaha sama sekali. Semua dilempar pada Tuhan. Kalau sakit, serahkan saja sama Tuhan. Gak usah ke dokter. Maka orang-orang ini melihat dokter itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan iman. Satu hari saya naik sepeda motor sakit kepala. Mampir di seorang teman persekutuan doa, tanya, Pak, ada obat sakit kepala? Dia bilang, maaf Pak, kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Oh begitu. Jadi kalau mengandalkan Tuhan berarti tidak perlu pakai obat. Kalau pakai obat berarti tidak mengandalkan Tuhan. Ada pendeta terkenal dulu sudah almarhum. Kami berdoa tolak kutuk pisau operasi. Apakah pisau operasi dan dokter yang mengoperasi selalu bertentangan dengan Tuhan? Saudara ingat Yesus juga dikenal sebagai tabib yang ajaib. Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga seorang tabib, temannya Paulus. Besar kemungkinan dia dokter atau tabib pribadi yang menemani Paulus dalam pelayanan misi. Yesus sendiri secara implisit membenarkan penggunaan dokter ketika dia berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit memerlukan tabib. Saya sudah kubur 3 orang mati. Menurut saya mati bodoh. Kenapa? Karena waktu sakit disuruh ke dokter, tidak. Kita mengandalkan Tuhan saja. Begitu napas tinggal satu-satu taruh di ambulans. Belum sampai rumah sakit sudah game. Itu namanya mati bodoh itu. Kita harus mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Tuhan tidak berarti kita mengabaikan seluruh providensi Tuhan melalui manusia. Di sebuah kota ada kebanjiran. Air mulai naik, tutup semua. Seorang pendeta dari gereja tertentu yang sangat beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Tapi air makin naik. Air terus naik sampai pendeta naik di menara gereja. Lalu air makin naik, pendeta berdoa, Tuhan sekalipun air sudah naik, tapi hamba percaya engkau pasti menolong hambamu. Air makin naik lagi, dia berdoa, Tuhan hamba percaya Tuhan tolong. Tiba-tiba satu perahu datang, ayo Pak Pendeta naik. Dia bilang tidak, saya percaya Tuhan tolong saya. Silakan lewat. Air makin naik lagi, pendeta berdoa, Tuhan nyatakan kuasamu. Satu perahu lewat lagi. Pak Pendeta, segera. Tidak, saya tetap percaya pada Tuhan. Di saat kritis Tuhan pasti tolong. Air makin naik, sudah di leher. Tuhan tolonglah hambamu, nyatakanlah kuasamu. Satu perahu datang lagi. Dan pendeta bilang, biar air sudah di batang leher, hamba tetap percaya Tuhan tolong. Air naik terus dan matilah pendeta. Tapi karena dia orang percaya Yesus, dia sampai surga. Begitu sampai di surga dia protes, Tuhan, bukankah saya beriman, percaya di saat paling kritis Tuhan pasti tolong. Kenapa Tuhan tidak tolong sampai saya mati ditutup banjir? Tuhan bilang, kau bilang apa? Saya kirim perahu 3, kau tolak semua.
Jadi dia melihat bahwa sebenarnya Tuhan tolong dia melalui perahu itu. Tapi dia mengabaikan semua pertolongan yang natural itu. Dan berharap sesuatu yang supranatural. Orang mengandalkan Tuhan seolah-olah semua pekerjaan usaha manusia. Itu tidak ada artinya. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, saya tanya, jodoh itu di tangan Tuhan atau manusia? Di tangan Tuhan ya, manusia juga ya. Makanya harus cari jodoh. Tapi dia bilang, Pak, tapi Adam kan tidak perlu repot-repot cari jodoh. Dia cuma tidur, ditidurkan Tuhan. Begitu buka mata, Hawa sudah ada. Jadi tidak perlu cari. Ya adik, tapi lu harus ingat, Adam itu tidak punya saingan adik. Ya, karena Hawa, karena Adam hanya satu-satunya. Dia tidak punya saingan. Aduh adik, sekarang ini kalau kau tidur dan buka mata, orang sudah bawa lari itu. Makanya jodoh harus dicari. Cari di mana Pak? Ya bisa di gereja. Loh, masa ke gereja cari jodoh? Ya daripada cari di masjid. Yang penting kau tujuan datang gereja bukan cari jodoh. Tujuannya melayani, tujuan beribadah. Kalau ketemu di situ ya puji Tuhan. Ya kan? Termasuk saya ikut beberapa persekutuan doa beberapa dekade yang lalu. Itu persekutuan doa sampai anti orang siap khotbah. Ada nabi tertentu di sana yang waktu kita sudah mau khotbah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti nabi itu dapat suara dari Tuhan. Hari ini yang akan berkhotbah adalah Esra. Dengan teks dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Jadi Tuhan tunjuk orang langsung sekaligus teks Alkitab. Jadi saat-saat paling menakutkan itu adalah firman-Mu. Sambil kita berdoa, jangan aku ya Tuhan, jangan aku ya Tuhan. Sampai akhirnya saya bilang, loh kenapa kita tidak tentukan satu orang siap khotbah, dia siap dengan baik, minggu depan dia khotbah. Tapi mereka berkata, jangan andalkan manusia, andalkan kuasa Tuhan saja. Ini berarti semua diserahkan pada Tuhan, tapi orang lupa tanggung jawabnya sebagai manusia. Mau berhasil dalam ujian, tidak mau belajar. Serahkan semua sama Tuhan. Nanti kalau soal sudah keluar, tidak bisa tahu jawabannya, baru angkat praise and worship. Yesus jawaban dalam hidupku. Begitu buka mata, tahu rumus semua. Ya, tidak. Ingat Matius 6. Pandanglah, jangan kamu khawatir, pandanglah burung di udara, tidak bekerja, tidak memintal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kalau begitu burung tidak kerja kan? Ya, tapi burung tidak buka mulut tunggu makanan dari Tuhan dari langit, bukan kan? Dia harus keluar dan terbang cari makanannya. Karena makanannya Tuhan taruh di laut, Tuhan taruh di padang, Tuhan taruh di sawah, Tuhan taruh di kebun. Maka tugas burung itu adalah cari. Matius 7 itu. Mintalah maka akan diberi bagimu. Carilah akan dapat. Ketoklah. Maka ada pendeta pernah bahas 3 kata kerja. Mintalah, carilah, ketoklah. Tapi 2 kata yang pertama. Mintalah, carilah. Mintalah, carilah. Mintalah, carilah. Habis minta, cari. Jangan habis minta tidur. Habis minta, cari. Kalau kamu guru, minta. Tuhan berkati saya, cari di sekolah. Kalau kamu dosen, minta, cari di kampus. Kalau kamu pedagang, minta, cari di pasar. Kalau kamu tukang ojek, minta, cari di jalan. Jadi habis minta, cari, jangan tidur. Nasaruddin Hoja berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bikinlah saya bisa menang undian. Doa 1 hari, tidak ada jawaban dari Tuhan. Dia berdoa lagi, Tuhan, berikanlah saya, buatlah saya menang undian. Tuhan tidak jawab. Tuhan, berilah saya menang undian. Tidak ada jawaban. Maka marahlah Nasaruddin kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau tuli? Tiba-tiba suara Tuhan terdengar. Bagaimana aku bisa membuat engkau menang undian, sedangkan beli lotre saja kamu tidak beli?
Tuhan pun tidak bisa melakukan sesuatu di mana kamu melepaskan tangan dari semua tanggung jawab. Itu bukan berarti saya ajak saudara beli lotre, bukan. Itu hanya gambaran bahwa banyak kali kita dalam ekstrim semua serahkan pada Tuhan. Kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai manusia. Itu ekstrim pertama. Kalau ada yang ekstrim begini, bertobatlah. Tapi ada yang kedua. Ekstrim yang kedua adalah berusaha, bekerja keras, tapi tidak melibatkan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam surat Yakobus pasal 4, ada satu ayat yang menarik. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Saudara perhatikan ayat ini menunjukkan orang di sini itu merancang segala sesuatu dengan teliti. Hari ini atau besok, waktu ditentukan. Kami akan berangkat ke kota anu, tujuan ditentukan. Kami akan tinggal setahun, lamanya tinggal ditentukan. Bikin apa? Berdagang ditentukan. Prediksi hasil, mendapat untung. Semua jelas. Itu Yakobus 4 ayat 16. Ayat 13. Tapi anehnya ayat 16-nya dibilang begini. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Alkitab bahasa Inggris bilang, semua kemegahan yang demikian adalah jahat. Di mana kejahatannya? Apakah merancang usaha perdagangan dan lain-lain adalah kejahatan? Tidak. Terus jahatnya di mana? Jahatnya karena dia rancang semua sedemikian rupa, tapi berdoa tidak. Makanya ayat 15 bilang, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Bahkan John Calvin berkata, kamu tidak bisa menggerakkan sebuah jari pun di luar kehendak Tuhan. Kamu boleh rancang bagaimana, tapi kalau Tuhan tidak kehendaki gak bakal jadi kok. Saya orang yang suka nonton bola, terutama Liga Inggris. Satu hari jadwal keluar Manchester United versus Chelsea. Di Kupang jam 4 pagi tayangnya. Saya sudah siap-siap dan menanti-nanti jadwal pertandingan ini. Pulang pelayanan sampai rumah jam 1. Setelah itu saya nyalakan TV karena TV berbayar. Begitu saya nyalakan TV ternyata tidak bisa karena pulsa bola habis. Maka saya langsung telepon dan WA semua teman-teman yang jual pulsa bola. Tapi karena sudah jam 1 pagi tidak satu pun respon. Tapi saya ingat pulsa bola bisa dibeli dari ATM Mandiri. Maka kira-kira 1:30 pagi saya keluar cari ATM Mandiri. Dan begitu dapat ATM Mandiri langsung transaksi beli. Tapi tiba-tiba muncul sebuah tulisan aneh di layar. Maaf, saldo Anda tidak cukup untuk transaksi ini. Wah jengkel saya langsung cari lagi. Begitu cari lacak ATM BNI. Begitu dapat BNI, transfer uang dari BNI ke Mandiri. Setelah itu kembali lagi ke ATM Mandiri. Lalu mulai beli dan keluarlah nomor registrasinya. Pulang sampai rumah, saya registrasi daftar. Kok macet, gak bisa-bisa. Ya, lalu buka Google dan cari bagaimana caranya memasukkan nomor seri ke Orange TV untuk pulsa bola. Dengan usaha yang rumit akhirnya selesai semua. 3:30 pagi sudah siap, kurang 1/2 jam lagi tayang. Duduk manis saya di depan TV menanti 1/2 jam lagi bola. Dan saya sadar jam 7 pagi. Ternyata 1/2 jam saya ketiduran di situ. Dan waduh saya ingin maki diriku sendiri. Ya. Dasar bodoh tolol, perjuangan sedemikian rupa, kurang 1/2 jam, duduk manis, malah lewat, ketiduran. Dari situ saya sadar, ternyata hanya untuk nonton bola, kalau Tuhan tidak kehendakinya, tidak bisa. Ya. Kamu tidak bisa menggerakkan satu jarimu di luar kehendak Tuhan. Nah sekarang saudara pikir, kalau saudara lakukan segala sesuatu gak berdoa, gak andalkan Tuhan, terus yang kamu andalkan siapa?
pasti kamu mengandalkan kekuatan sendiri, bukan? Dan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Politikus berhasil, Tancredo Neves, dalam pemilu, mau menjelang pemilu, dia bilang, jika aku dapat memperoleh sekian persen dari suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Wow, berani sekali. Dan dia ikut pemilu dan ternyata dia memang dapat suara sebanyak itu dan keluar sebagai pemenang pemilu. Dialah yang akan jadi presiden. Dan setelah semua proses, besok pagi dia dilantik jadi presiden. Pagi mau dilantik jadi presiden, malamnya sakit. Sakit lari ke rumah sakit, sebelum sampai rumah sakit mati. Kurang berapa jam dari pelantikan. Begitu dia mati, pas hari pelantikan, semua koran keluar dengan headline judul besar. Dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Orang kali sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak akan mungkin dia bisa berhasil. Karena itu, yang penting sekarang adalah andalkan Tuhan dalam apapun yang saudara lakukan. Bikin semua rencana, tapi jangan lupa Tuhan. Ada seorang Chinese namanya John, buka toko di sana. Tapi di depan gereja ada gereja, tokonya ada gereja kecil. Tapi John itu punya kebiasaan, datang pagi-pagi, pergi ke gereja dulu, berdoa dulu, baru buka toko. Setelah dia tutup tokonya, dia kembali ke gereja dulu, berdoa dulu, baru pulang. Setiap hari pagi sore begitu. Tapi John ini punya doa yang aneh. Dia tidak ngomong banyak. Dia hanya datang, yang keluar dari mulutnya hanya bilang, Tuhan Yesus, ini Ohe. Setelah itu dia hanya bicara dalam hatinya, amin, buka toko. Selesai tutup toko, datang lagi, Tuhan, ini Ohe. Terus begitu. Satu hari, begitu dia nyebrang jalan, dihajar oleh bis. Langsung koma. Bawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini akan segera mati. Panggil itu keluarga. Siap-siap dia mau mati. Tiba-tiba dalam keadaan koma, John bangun. Waktu John bangun, dokter kaget, keluarga kaget. John, bagaimana kamu bisa bangun? Harusnya kamu sudah mati. Dia bilang, ya harusnya saya sudah mati. Tapi tiba-tiba dalam keadaan saya tidak sadar, Tuhan Yesus datang menemui saya. Setelah itu saya bangun. Lalu mereka tanya, waktu Tuhan Yesus datang ketemu kamu, Tuhan Yesus ngomong apa sama kamu? Tidak, dia tidak ngomong banyak. Tuhan Yesus hanya lihat saya dan bilang, John, ini Ohe. Langsung bangun dari komanya dan sembuh. Oh, haleluya. Kalau ada Tuhan beserta kita, keajaiban pasti terjadi. Amin. Karena itu andalkan Tuhan senantiasa. Tapi yang kedua, waktu andalkan Tuhan, jangan lupa kerja keras. Jangan lupa berjuang. Jangan lupa melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Karena ingat, Tuhan tidak pernah mau memberkati orang malas. Bahkan dia benci orang malas. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang rajin sungguh-sungguh andalkan Tuhan, Tuhan berkati. Tapi mau andalkan Tuhan tapi pemalas, Tuhan tidak berkati. Tapi rajin sekalipun tapi mengabaikan Tuhan juga tidak diberkati. Kalau dapat banyak, jangan-jangan berkat itu bukan berkat, tapi bencana. Kalau begitu, sukses punya dua sayap. Sayap ilahi dari Tuhan dan sayap insani dari usaha dan kerja keras kita. Selamat dan sukses. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kalau saudara banyak melakukan hal-hal tertentu tapi lupa andalkan Tuhan. Ingat, kamu tak bisa menggerakkan sebuah jari pun
di luar kehendak Tuhan. Jangan lempar semua pada Tuhan dan melepaskan tanggung jawabmu. Kamu harus melakukan yang terbaik. Tapi pada akhirnya segala sesuatu bergantung pada Tuhan.